Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Hakadir. Saya dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi D3 Analisis Kesehatan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang hidrokarbon, biokimia, karbohidrat, lemak atau lipid, asam amino dan protein, dan juga enzim. Yang pertama kali yang saya akan bahas yaitu hidrokarbon. Apa sih itu hidrokarbon? Hidrokarbon merupakan sebuah senyawa yang terdiri pada unsur atom karbon dan juga atom hidrogen. Seluruh hidrokarbon mempunyai sebuah rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang saling berikatan pada rantai tersebut. Pada istilah tersebut dipakai juga dengan pengertian pada hidrokarbon alifatik. Materi yang kedua yaitu biokimia. Apa sih itu biokimia? Biokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang makhluk hidup. Secara tidak langsung, biokimia merupakan salah satu disiplin ilmu dari kimia organik dan sains biologi. Biokimia mempelajari seluruh proses kimia yang berhubungan dengan makhluk hidup. Sudah lebih dari 40 tahun, biokimia berhasil menjelaskan proses hidup dan merupakan bahasan khusus dalam bidang ilmu botani sampai kedokteran. Yang ketiga ada karbohidrat. Apa sih itu karbohidrat? Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagian besar bahan bakar, misalnya glukosa, cadangan makanan, misalnya pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan, dan materi pembangunan sebagai selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan dan jamur. Pada proses fotosintesis, tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Yang keempat ada lemak atau lipid. Apa sih itu lemak atau lipid? Lemak atau lipid merupakan zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Namun lemak dapat larut dalam larutan organik seperti kloroform, enter, dan benzen. Unsur penyusun lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosforus, serta nitrogen. Molekul lemak terdiri 4 bagian, yaitu 1 molekul glyserol dan 3 molekul asam lemak. Asam lemak terdiri dari rantai hidrokarbon dan gugus karboksil. Molekul glyserol memiliki 3 gugus hidroksil dan setiap gugus hidroksil berinteraksi dengan gugus karboksil asam lemak. Berikutnya ada protein dan asam amino. Istilah protein mungkin sudah sangat familiar bagi semua orang, namun mungkin ada sebagian orang masih belum familiar dengan sebagian istilah asam amino. Padahal protein itu erat sekali hubungannya dengan asam amino. Asam amino adalah bagian terkecil dari struktur protein. Dengan kata lain, asam amino merupakan bentuk paling sederhana dari protein asam amino. Asam amino ini lah yang nantinya diserap oleh tubuh yang menjelaskan fungsi-fungsi protein pada tubuh. Saat kita mengonsumsi protein, tubuh akan menghancurkan protein hingga berubah menjadi asam amino agar mudah diserap oleh tubuh. Yang berperan menghancurkan protein adalah gigi serta lambung. Dan enzim pepsin yang terdapat di lambung. Pepsin juga akan mencegah protein menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk diteruskan ke usus. Baiklah, kita sekarang memasuki yang terakhir, yaitu enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis, senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Molekul awal disebut substrat yang mencegah perubahan molekul lain, yang disebut produk. Semua proses biologi sel memerlukan enzim agar berlangsung dengan cukup cepat
dalam suatu area lintasan metabolisme. Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat yang menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivitas lebih rendah, sehingga mempercepat reaksi kimia terjadi karena reaksi kimia yang energi aktivitasnya lebih tinggi membutuhkan waktu lebih lama. Itulah materi yang saya paparkan secara singkat. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.